Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, kakak senang sekali ya bisa jumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah di ibadah sekolah minggu. Wah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang saatnya kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kembali membangunkan kami untuk kami boleh memulai hari yang baru. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, duduk dengan baik. Juga berkati kakak sekolah minggu yang akan melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita mau baca dulu sama-sama perikopnya ya, yaitu dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Yuk adik-adik, kita bermain tebak-tebakan 5 kata ajaib. Kapan kita harus mengucapkan maaf, salam, permisi, tolong, dan terima kasih? Ayo kita mulai. Yang pertama, saat kamu dikasih hadiah oleh orang lain, kata apa yang paling tepat untuk diucapkan? Apakah maaf, salam, permisi, tolong, atau terima kasih? Ya, jawaban yang tepat adalah mengucapkan kata terima kasih. Berikutnya, saat kamu melakukan kesalahan, misalnya tidak sengaja membuat teman kamu terjatuh, kata apa yang paling tepat untuk diucapkan ya? Apakah maaf, salam, permisi, tolong, atau terima kasih? Ya, kata yang tepat kita ucapkan ketika kita berbuat kesalahan adalah maaf. Berikutnya, saat kamu terjatuh dan butuh bantuan dari orang lain, kata apa ya yang paling tepat untuk diucapkan? Apakah maaf, salam, permisi, tolong, atau terima kasih? Ya, pastinya kalau kita butuh bantuan, kita harus ucapkan kata tolong. Kalau yang ini, saat kakak, mama, atau papa sudah membantu kamu mengerjakan PR di rumah, kata apa yang paling tepat untuk diucapkan kepada mereka? Apakah maaf, salam, permisi, tolong, atau terima kasih? Ya, betul sekali. Yang tepat diucapkan ketika orang lain menolong kita adalah kata terima kasih. Berikutnya, saat kamu lagi belajar di kelas, tiba-tiba kamu ingin pergi ke toilet. Kata apa yang paling tepat untuk diucapkan kepada ibu guru kamu ya?
Apakah maaf, salam, permisi, tolong, atau terima kasih? Ya, kata yang tepat adalah mengucapkan kata permisi. Permisi Bu Guru, aku mau ke toilet. Seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir, saat kamu pulang sekolah dan bertemu orang tua di rumah, kata apa yang paling tepat untuk diucapkan? Apakah maaf, salam, permisi, tolong, atau terima kasih? Ya, kata yang paling tepat diucapkan ketika kita bertemu dengan orang tua, saat pulang sekolah atau ketemu orang tua di jalan, kita mengucapkan salam. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan lain sebagainya. Itulah kata ajaib yang perlu kita pelajari setiap hari, yaitu mengucapkan salam, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Dengan mengucapkan kata-kata itu, kita belajar menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Adik-adik, siapa yang pernah dikasih sesuatu atau ditolong oleh orang lain? Kira-kira kamu akan ucapkan apa ya kalau ada orang yang kasih kamu sesuatu atau menolong kamu? Ya, pastinya kita akan ucapkan kata terima kasih, bukan? Adik-adik, kata terima kasih itu sangat penting loh. Dan biasanya mama dan papa selalu mengajarkan kita untuk mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang berbuat kebaikan kepada kita. Nah, sekarang kakak pengen tahu nih, kira-kira kapan kamu mengucapkan kata terima kasih ya? Dan kepada siapa kata itu diucapkan? Adik-adik, kata terima kasih itu artinya sama loh seperti ungkapan syukur kita atau bentuk penghargaan kita kepada orang lain yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Adik-adik, kita perlu tahu kapan harus mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang membantu kita atau melakukan kebaikan kepada kita. Jangan sampai kamu lupa ya mengucapkan kata terima kasih. Nah, di dalam cerita Alkitab hari ini, Tuhan Yesus menolong 10 orang yang sedang sakit. Kira-kira mereka ingat tidak ya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Yuk kita dengerin ceritanya ya. Adik-adik, di Alkitab diceritakan ada 10 orang yang sakit. Mereka menderita sebuah penyakit yang dianggap sebagai penyakit kutukan. Namanya penyakit kusta. Penyakit ini cukup berbahaya loh dan sangat sulit disembuhkan. Orang yang terkena penyakit kusta ini biasanya akan mengalami luka-luka, bahkan sampai jari-jarinya putus dengan sendirinya. Orang yang terkena penyakit ini juga dianggap sebagai orang berdosa atau orang najis. Karena sulit disembuhkan dan mudah menular, orang-orang pada masa itu sangat takut bertemu dengan orang yang terkena penyakit kusta. Mereka dikucilkan atau dijauhkan dari kehidupan sosial masyarakat. Gak ada yang mau dekat-dekat dengan mereka karena takut ketularan. Bahkan orang-orang mengusir para penderita kusta dan melarang mereka mendekati orang yang sehat. Apabila mereka berani mendekat, mereka pasti akan dilempari batu. Wah, kasihan sekali ya orang-orang yang menderita penyakit kusta pada waktu itu. 10 orang kusta ini sangat menderita sekali adik-adik. Karena mereka tidak bisa bertemu keluarga dan teman-teman. Dan mereka juga dianggap orang berdosa. Di antara orang yang sakit kusta itu, ada 1 orang Samaria dan 9 orang Yahudi. Sebenarnya orang Yahudi dan Samaria tidak berteman. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang kafir atau orang berdosa. Tapi karena mereka menderita penyakit yang sama, mereka jadi berteman. Suatu hari Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, memasuki desa di perbatasan Samaria dan Galilea.
Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang yang penyakit kusta itu. Saat 10 orang kusta itu melihat Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendekatinya. Tapi mereka juga pernah dengar kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Karena itu dari jauh mereka berteriak memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kasihanilah kami." Melihat itu, Tuhan Yesus juga kasihan adik-adik karena ia tahu mereka pasti menderita karena sakit tubuhnya dan juga karena mereka dikucilkan. Apakah Tuhan Yesus langsung sembuhkan mereka? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus malah menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Kenapa kepada imam ya? Karena pada zaman dulu, kalau orang yang sudah sembuh dari sakit kusta harus cek apakah mereka sudah sembuh atau belum kepada seorang imam. Walaupun ke-10 orang kusta itu belum merasa sembuh pada saat itu, namun mereka percaya pasti akan disembuhkan. Jadi mereka segera pergi menemui imam-imam. Saat masih di perjalanan, mereka melihat bahwa tubuh mereka sudah bersih kembali dan penyakit itu telah hilang. Sehingga mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat menunjukkan diri kepada imam-imam. Tetapi ada satu orang yang berasal dari Samaria langsung teringat bahwa kesembuhan yang dia peroleh itu pasti karena kuasa Tuhan Yesus. Karena itu ia segera berbalik kembali menemui Tuhan Yesus. Dari jauh ia langsung bersorak memuji Tuhan lalu sujud menyembah kepadanya. Ia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa 10 orang itu telah sembuh semuanya. Tapi karena hanya 1 orang yang kembali, Tuhan Yesus bertanya, kemana 9 orang yang lain? Mengapa mereka tidak kembali untuk bersyukur dan berterima kasih? Kira-kira bagaimana ya perasaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kecewa adik-adik karena 9 orang lainnya lupa berterima kasih kepadanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang kepada setiap orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Termasuk berterima kasih kepada sesama yang telah melakukan banyak kebaikan. Melalui cerita tadi, kita juga belajar untuk percaya kepada Tuhan dan ingat untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Hidup kita ini juga adalah anugerah loh dari Tuhan. Karena itu jangan lupakan ya kebaikan Tuhan. Ingat untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan seperti 9 orang yang ada dalam cerita tadi. Tuhan sudah menolong mereka, tetapi mereka lupa berterima kasih. Kira-kira saat kapan ya kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Ya, pastinya setiap saat kita perlu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita setiap saat adik-adik melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kamu juga bisa berterima kasih kepada mama dan papa, kepada adik atau kakak kamu, kepada kakek atau nenek, kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kamu. Misalnya kepada mama yang sudah menyiapkan sarapan dan makanan untuk bekal kamu ke sekolah, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kepada papa mungkin yang mengantar kamu ke sekolah, jangan lupa ucapkan terima kasih. Atau kepada kakak yang sudah membantu kamu mengerjakan PR atau menemani kamu bermain, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih ya. Juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu, misalnya tetangga kamu atau mungkin orang lain yang baru kamu kenal tapi mereka sudah melakukan kebaikan kepada kamu. Adik-adik, ingat ya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus dan juga berterima kasih kepada semua orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan. Yang sudah bisa baca boleh baca dengan keras ya di rumah. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Siapa yang sudah mulai ingat, coba kakak hapus ya tulisannya. Kita sama-sama belajar mengingat ayat hafalan. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dihafal ya adik-adik ya. Ayat hafalan ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk selalu berterima kasih kepada semua kebaikan yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan kita hari ini. Sekarang saatnya kita mau berdoa lagi. Yuk lipat tangan, tutup mata, semuanya berdoa ya dengan baik. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami sudah mendengar cerita tentang 10 orang yang menderita sakit kusta. Tuhan sudah menolong mereka, tetapi hanya 1 orang yang ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk belajar dari 1 orang tersebut, agar kami selalu ingat akan kebaikan Tuhan, dan kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Kami rindu biarlah apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk berterima kasih kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami, yang sudah menolong kami, membantu kami, dan bahkan memberikan kami hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka, berikan kesehatan Tuhan, berkati juga masa depan mereka di dalam pendidikan mereka, sekolah mereka. Tuhan tolong agar mereka boleh menjadi murid-murid yang baik. Berkati juga kedua orang tua mereka di dalam segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya ya. Bye-bye.